Baik, masih bersama saya Niko Manggala dari www.office.kampusrahasia.com. Nah, pada video tutorial kali ini, saya akan mengajarkan kepada Anda tentang bagaimana membuat daftar nilai pada aplikasi Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Baik, di sini saya sedang menyediakan ya daftar nilai yang saya sudah ketik tadi. Di sini ada daftar nilai mahasiswa. Ini hanya sebagai contoh ya. Saya membuatnya dengan Labcom Teknik Informatika Universitas Niko gitu. Oke, kita akan mencoba membuat seperti ini. Langsung saja kita buka dokumen baru dengan mengklik Ctrl N. Oke, di sini sudah ada dokumen baru ya. Hal yang pertama kita buat adalah shape. Ini adalah shape ya, berupa kotak, text box. Kita akan mencoba membuat seperti itu. Caranya dengan mengklik Insert, Shape, lalu kita ambil text box. Setelah itu kita drag ya, seperti ini. Lalu kita buat dengan lab strip.com Teknik Informatika Universitas Teknik Informatika Universitas Niko ya. Kemudian alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan nomor 94 Pekanbaru. Pekanbaru di bawah, sorry. Kita coba pindahkan ke bawah. Kemudian N. Telepon *8 48323. Kemudian kita atur rata tengah ya. Lalu kita atur ukuran tulisannya 12. Kita atur jenis tulisannya Times New Roman. Dan kita klik bold ya. Langkah selanjutnya kita memasukkan gambar ya. Gambar buku ini. Caranya dengan mengklik Insert, lalu Picture, lalu kita klik buku. Atau bisa dengan menggunakan kunci shortcut Alt, N, kemudian Picture. Picture itu adalah P ya, kemudian kita tekan P. Oke, kita klik buku. Ini kebetulan di local disk E, belum burning direktorinya ya. Kita klik Insert. Kemudian kita kecilkan. Seperti itu. Kita geser ke atas. Oke. Setelah itu kita akan membuat word art seperti ini ya. Daftar nilai ini. Sepertinya ini masih kebesaran. Oke, kita kecilkan lagi. Kemudian kita ambil word art. Klik Insert. Lalu klik word art. Lalu kita pilih misalkan ini ya. Kita masukkan teksnya. Sebentar. Kita klik Insert, Word Art. Kita pilih yang model ini aja ya. Word Art-nya Insert. Daftar nilai. Kita ketik daftar nilai ya. Daftar nilai. Oke. Lalu kita taruh di atas. Sini ya. Ini kemudian kita kecilkan sedikit lagi ya.
Oke, kemudian ini kita panjangkan lagi shape-nya. Ini kita geser ke atas sedikit. Oke, seperti itu. Ini juga kita geser ke atas sedikit. Oke, selanjutnya kita membuat tabel ya. Tabel seperti ini. Di sini ada nama mahasiswa. Kemudian di sampingnya ada, ini kita perbesar dulu ya. Kemudian di sampingnya ada nilai ya. Nilai. Lalu di bawahnya ada MS Word. Ini kita perbesar lagi ya, MS Word. Kemudian ada MS Excel. Kemudian ada MS Access. Oke. Kemudian kita coba perbesar. Oke. Kita coba. Ini kita akan putus ya. Karena di sini nilai ini akan kita taruh di tengah. Jadi harus kita putus tabelnya. Caranya dengan kita blok. Kemudian kita klik Merge and Center ya. Kemudian di samping nilai ada rata-rata. Ini juga akan kita putus ya ke bawah ya. Agar tepat di tengah. Kita klik Merge and Center lalu klik ini ya. Middle Align. Kemudian ini kita akan coba perbesar ya. Ini juga akan kita coba perbesar. Begitu juga dengan ini dan ini. Ini akan kita putus menjadi ini ya, seperti nama mahasiswa ini. Lalu kita klik di tengah ini. Nah, ini akan kita bold. Namun sebelumnya kita rubah dulu jenis tulisannya menjadi Times New Roman ya. Times New Roman. Oke, seperti itu. Kemudian ini masih kurang ya. Kemudian kita bold. Nah, untuk nama mahasiswa ini seperti di sini. Ini kan mahasiswanya terletak di bawah ya. Caranya dengan membuat teks ini menjadi wrap text ya. Wrap text ya. Kita klik wrap text. Kemudian kita klik di sini, kita tekan spasi. Oke. Kemudian kita pindahkan juga ini ke tengah. Kita klik center ya, atau Ctrl E juga bisa. Oh, Ctrl E tidak bisa ya. Kita klik ini, center. Kemudian baru kita membuat isinya. Oke, kali ini supaya tidak membuang waktu ya. Anda pun akan bosan jika melihat saya ngetik satu persatu. Jadi saya akan mencoba mengkopinya saja. Saya akan coba copy dari sini hingga ke sini. Untuk bagian rata-rata dan bagian jumlah maksimum rata-rata count ini tidak akan saya copy. Kenapa? Karena di sini ada rumus ya. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana membuat rumusnya nanti. Jadi yang kita perlu copy adalah nama mahasiswa ini ya, beserta nilainya. Kita klik copy, kemudian kita paste di sini ya. Oke. Seandainya mungkin Anda mengetik
sebelumnya ini masih rata kiri, Anda bisa merubahnya dengan rata kanan ya. Itu sangat mudah ya. Baik. Nah, di sini ada yang perlu saya jelaskan. Di sini saya menggunakan koma ya. Koma ini untuk membuat tulisan ini tidak terlalu rapat ke garis tabel ya. Ini ya, ke pinggir tabel. Oh ya, di sini saya akan mencoba menghilangkan dulu bordernya. Caranya dengan kita blok, lalu kita klik kanan, kita klik format cell, lalu kita hilangkan garisnya. Lalu kita klik OK. Nah, agar Anda mengerti ya, saya akan mencoba menghapusnya ya. Karena penggunaan koma ini saya rasa perlu Anda mengerti bagaimana cara menggunakannya gitu. Oke, kita akan tulis ulang. Aditya. Di bawahnya ada Wahyu. Kemudian di bawahnya ada Angga, Windy, Wanda, Lulu, Adevi, dan juga Kiki, Along, dan Andre ya. Begini ya, tadi karena kita sudah menggunakan ini, kok tanda koma style ini, maka secara otomatis dia tetap akan bergeser dengan sendirinya. Baik, saya akan contohkan saja di sini ya. Misalkan kita tulis di sini Aditya. Jadi penggunaan koma itu seperti ini. Ini kan A-nya rapat ya, rapat ke pinggir ya, terlalu ke pinggir. Jika kita klik koma di sini, Aditya ini akan bergeser sedikit ke kanan. Perhatikan baik-baik ya, kita klik koma. Nah, seperti itu. Jadi itu gunanya agar kelihatan bagus saja, kelihatan lebih rapi dan lebih indah dipandang gitu ya. Jadi tidak, kalau terlalu rapat itu kan kelihatannya kurang bagus untuk dilihat gitu. Oke. Kemudian saya akan melanjutkan ketikannya. Di bawah ini ada jumlah, minimum, maksimum, dan rata-rata count ya. Ini nggak apa-apa kita copy karena ini hanya ketikan ya. Nanti rumusnya di sini. Di sini barulah saya nanti akan menunjukkan bagaimana menggunakan rumus ini. Kita klik copy. Kita paste ke sini ya. Oke, seperti itu. Ini juga kita hilangkan bordernya. Kita klik kanan. Format cell. Kita hilangkan garisnya. Kita klik OK. Seperti itu. Dan untuk rumus ya. Untuk rumus dapat dilakukan dengan, ini kan ada rumus jumlah ya. Jadi rumus jumlah pada Microsoft Excel itu adalah sum. Untuk menggunakan rumus, kita harus mengetik sama dengan terlebih dahulu. Jadi apapun rumus yang ada di Microsoft Excel ya, pada umumnya gitu ya, nggak semua sih. Pada umumnya rumus-rumus di Microsoft Excel menggunakan sama dengan. Kita ketik sama dengan, lalu kita klik auto zoom, kita pilih zoom. Sekali lagi ya, biasanya 2 kali, kita klik zoom lagi. Kemudian kita blok
tulisan yang akan ketikan yang akan kita jumlahkan. Artinya jika kita memblok dari sini hingga sini, artinya kita menjumlahkan dari 70 hingga 80. Itu artinya. Sama dengan sum dalam kurung C14, dimulai dari C14 ya, C14 di sini, hingga C24. Artinya dari C14 akan dijumlahkan hingga C24. Akan dijumlahkan total seluruhnya ya. Lalu kita tekan Enter. Seperti itu. Untuk rumus di sebelahnya, kita tidak perlu lagi menulis ulang rumusnya. Kita cukup menariknya. Caranya dengan kita arahkan pointer ke sini. Setelah membentuk tanda tambah seperti itu, kita tinggal tarik. Kita geser ke kanan. Seperti itu. Tarik lagi. Oke. Setelah itu kita berhenti di sini. Jadi secara otomatis Excel ini akan menghitung jumlah ini ya, nilai dari MS Excel ini. Dan juga MS Access ini. Akan secara otomatis menjumlahkan ketika kita tarik tadi, ketika kita drag tadi, klik tahan tadi, kita klik tahan dari kiri ke kanan. Kemudian setelah nyampe di sini kita lepas tadi ya, seperti tadi. Kemudian untuk rumus minimum, minimum ini kan adalah nilai terendah. Artinya kita mencari nilai terendah dari sini, baris ini. Kita akan mencoba membuat nilai terendah dari baris ini. Di sini kan karena ini hanyalah 10 mahasiswa, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita akan mudah menentukan mana yang nilainya terendah. Ini 56. Namun jika seandainya mahasiswanya ada banyak, tentu kita akan kewalahan melihat satu persatu ya, mana yang nilainya terendah. Itu tentu saja akan merepotkan kita. Itulah makanya Microsoft Excel ini menyediakan fitur untuk menentukan ya, fitur untuk salah satu rumus untuk menentukan nilai minimum gitu. Oke, caranya dapat dilakukan dengan mengetik sama dengan, lalu klik auto zoom, lalu klik min ya, min. Klik sekali lagi min. Kemudian kita blok dari sini hingga sini. Lalu kita tekan enter. Oke, untuk menghitung nilai minimum di sebelahnya, kita tidak perlu lagi menulis ulang rumusnya. Seperti jumlah tadi ya, kan kita tidak perlu menulis ulang rumusnya. Kita cukup arahkan pointer setelah berubah menjadi tanda tambah, kemudian kita klik tahan. Kita tarik dari kiri ke kanan ya, seperti itu. Setelah sudah tepat pada yang ketiga ya, pada kolom E, kita berhenti. Kita lepas. Nah, seperti itu. Kemudian maksimum, nilai yang paling tinggi. Artinya kita menghitung nilai tertinggi dari baris ini. Kita dapat melakukannya dengan mengetik sama dengan, lalu kita klik auto zoom, kita pilih max. Kita pilih max lagi. Setelah itu kita blok ya. Lalu kita tekan enter. Oke. Kemudian kita drag kembali ya. Kita geser kembali. Tarik kembali ya. Oke. Lepas. Oke. Jadi inilah kelebihan rumus. Salah satu kelebihan rumus ini ya. Seandainya misalnya kita mengedit nilai mahasiswa gitu ya. Mungkin nilai mahasiswanya terjadi kesalahan. Misalnya sebenarnya nilainya 75, namun kita mengoreksinya 80 gitu. Jadi setelah itu kita perlu untuk merubahnya. Apakah dengan merubah nilai ini kita menghitung ulang rumusnya? Tentu saja tidak, karena ini sudah otomatis. Ketika kita merubah, ya saya coba rubah ya nilainya menjadi 75.
Anda perhatikan jumlah ini ya, jumlah minimum dan maksimum. Apakah akan terjadi perubahan? Oke, saya lepas ya. Nah, jadi secara otomatis jumlah ini juga ikutan berubah. Nilai minimum ini juga akan berubah seandainya nilai minimum yang kita robah. Misalnya ini ya, kita robah jadi 80. Nilai minimum ini otomatis akan berubah. Bukan lagi 56 yang menjadi nilai minimum dari teks ini. Gitu. Saya contohkan seperti ini. Ternyata nilai minimum sudah berubah menjadi 65. Jadi inilah salah satu kelebihan Microsoft Excel ya. Kita tidak perlu memasukkan ulang rumusnya karena kita sudah mengubah nilai mahasiswanya gitu. Itulah salah satu kelebihan dari Microsoft Excel gitu. Namun usahakan ya, meskipun begitu, usahakan tetap lakukan yang terbaik ya. Sebisa mungkin hindari kesalahan-kesalahan dalam memasukkan nilai. Meskipun Excel ini sudah memberikan fitur yang otomatis seperti itu, namun jika terjadi kesalahan dalam memasukkan nilai, tentu kita akan menghabiskan waktu juga gitu. Namun meskipun fitur itu tidak membuat kita terlalu menghabiskan waktu terlalu lama ya, tapi tetap saja itu akan menghabiskan waktu gitu. Namun sebisa mungkin hindarilah kesalahan gitu ya. Seandainya terjadi juga, fitur Excel ini akan dapat meminimalisir ya kelalaian Anda tersebut sehingga Anda tidak menghabiskan waktu terlalu lama ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masukkan rumus dari rata-rata ya. Kita ketik sama dengan, kemudian kita klik average. Jadi rumus rata-rata adalah average. Kita klik sekali lagi average. Lalu kita blok dari sini hingga sini. Dan kita tekan enter. Oke. Nah, di sini kan komanya ada banyak ya, 79,818,18182. Ini kan membuat orang kurang nyaman untuk mandangnya ya. Kita bisa membuat angka di belakang koma menjadi 2 ataupun 1 ataupun berapa aja yang kita mau gitu. Caranya dengan klik kanan, format cell, lalu kita pilih number, kita klik number ini. Di sini ada decimal place ya. Inilah angka di belakang koma yang bisa kita tentukan apakah 2 angka di belakang koma atau 3, itu terserah kita ya. Di sini saya akan mencoba memasukkan 2 angka di belakang koma. Dengan sendirinya, koma ini nanti akan hilang ya. Kita coba klik OK. Oke, sudah hilang ya yang koma di belakang yang banyak tadi. Kemudian kita drag kembali, kita geser kembali, kita klik tahan, kita tarik. Kemudian di sini setelah tiba di kolom E, kita lepas. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk count. Jadi count ini adalah jumlah ya. Artinya kita menghitung berapa banyak item ini nih. Item yang akan kita blok nanti nih ya. Mulai dari Aditya hingga Andre. Berapa itemnya? Berapa banyak itemnya gitu. Caranya dengan mengetik sama dengan, lalu klik auto zoom, lalu klik count number. Kita klik sekali lagi count number. Lalu kita blok. Kita tekan enter. Seandainya ini ya, nilai ini kita hilangkan 1, otomatis count-nya akan berubah dengan sendirinya. Oke ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu salah satu kelebihan dari Microsoft Excel. Saya Ctrl Z kembali ya. Kemudian kita drag ini dari kolom C hingga kolom E ya. Oke.
Kemudian ini kalau rasa-rasanya kita perlu memindahkan ke tengah, kita pindahkan saja ke tengah ya. Akan lebih bagus kelihatannya ya. Kita klik center. Oke, seperti itu. Kemudian rata-rata, kita masukkan rata-rata dari, masukkan rumusnya sama dengan average. Oke, kali ini saya akan mencoba menuliskan rumus dengan mengetik. Jadi selain mengklik yang ada di sini, kita juga bisa memasukkan rumus dengan mengetik ya. Saya contohkan ya, average. Kita buka kurung, lalu kita klik dari sini ke sini, kita blok ya. Kemudian kita tekan enter. Jadi memasukkan rumus itu nggak harus kita klik di sini ya. Kita juga bisa dengan cara mengetik ya, mengetik rumusnya. Oke, selanjutnya saya akan menghilangkan angka di belakang koma yang terlalu banyak. Caranya dengan klik kanan, lalu format cell, lalu kita klik number. Oke, kita klik OK. Oke, kemudian saya drag ya. Saya drag hingga ke bawah. Oke, jadi ini adalah rata-rata masing-masing mahasiswa ya. Sementara ini adalah rata-rata dari keseluruhan mahasiswa. Itu bedanya ya. Oke, di sini kan isinya sudah selesai semua ya. Kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita perlu memberi ini ya, border ya untuk tabelnya. Caranya dengan kita blok seperti ini. Dari kiri ke kanan ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian kita klik kanan, format cell, lalu kita klik border, kita pilih outline dan inside. Kita klik OK. Seperti itu ya. Nah, perlu Anda ketahui, saya ulangi kembali ya. Saya tekan Ctrl Z. Jika Anda mengklik kanan format cell di luar yang Anda blok, maka itu tidak akan berhasil gitu ya. Artinya, untuk melakukan format cell ini, kita harus mengklik kanan di dalam wilayah yang kita blok itu, misalkan di sini ya, misalkan di sini gitu. Yang penting masih dalam wilayah yang kita blok itu gitu. Kita klik format cell, lalu klik border, kita pilih outline. Ini ya, yang bagian pinggir, kemudian inside bagian dalam ya. Lalu kita klik OK. Oke, seperti itu. Dan ini kita perlu memindahkannya ke tengah dengan cara mengklik center ya. Center, seperti itu. Oke, ini juga perlu kita geser ke kiri sedikit ya. Dan ini juga perlu kita letakkan di sini. Oke, sudah selesai ya. Dan ini perlu kita bold. Oke. Nah, itulah cara membuat daftar nilai ya. Saya contohkan di sini adalah daftar nilai dalam bentuk sederhana gitu. Namun saya di sini memasukkan semua rumus-rumus yang diperlukan. Jadi seandainya Anda ingin membuat yang lebih komplit lagi, maksud saya bukan komplit ya, yang lebih tabel yang lebih banyak lagi isinya, mungkin Anda akan membuat dengan puluhan orang ataupun ratusan orang dengan jumlah mata pelajaran yang banyak. Anda tinggal menerapkan apa yang saya ajarkan ini, karena di sini sudah ada rumus jumlah, minimum, maksimum, rata-rata, count. Anda bisa menerapkannya pada ketika. Jadi meskipun ini bentuknya sederhana gitu, namun di sini sudah
sudah saya cantumkan di sini semua, bukan semua ya, sudah banyak saya cantumkan rumus-rumus yang sering digunakan gitu. Jumlah, minimum, maksimum, rata-rata, count gitu ya. Baik, sekian dulu tutorial dari saya. Oh, namun sebelumnya saya akan menyimpan file ini ya. Jadi cara menyimpan file, kita tekan F12. Oke, sudah muncul ya. Di sini agak lama karena mungkin saya terlalu banyak membuka program. Oke, saya akan membuatnya menjadi latihan 2 daftar nilai ya. Latihan 2 daftar nilai. Saya klik save ya. Di sini formatnya save as type-nya adalah XLSX. Saya klik save. Maka file sudah tersimpan ya. Oke, sudah tersimpan, namanya sudah berubah ya. Nah, jika Anda ingin merubah sheet ini, kita kan sekarang membuatnya pada sheet 1 ya. Anda juga bisa merubah sheetnya, nama sheetnya dengan daftar nilai misalkan. Oke, seperti itu ya. Jika Anda ingin mengubah ya, misalnya Anda ingin mengubahnya menjadi, menggeser ini sedikit ke sini ya, misalnya. Untuk menyimpan ulang, Anda tidak perlu lagi mengklik Save As. Anda cukup menekan Ctrl S. Oke, maka file yang Anda edit tadi sudah tersimpan gitu. Namun untuk menyimpan pertama kali perlu Anda tekan F12 ya, atau Save As ya. Namun untuk menyimpan setelah mengeditnya, Anda tinggal tekan Ctrl S gitu. Baik, sekian dulu tutorial dari saya mengenai daftar nilai.